Awalnya ragu, tapi senang untuk belajar bersama. Kalau perasaan kami orang desa dalam hal ini petani, apabila ada orang lain yang datang dan mau tinggal bersama, itu salah satu hal yang kami anggap itu baik karena akan menjadi nilai tambah bagi kami, terutama bagi focal point dalam hal ini Yayasan Cirma itu untuk mendampingi petani. Itu datang mengajak kami untuk bikin pupuk, mengajak kami untuk tanam sayur, pokoknya apa sah. Selama tinggal bersama kami di sini, hal yang pertama itu diskusi tentang pertanian dan membantu kami di kebun. Terus yang berikut itu cara membuat pupuk organik dan mengatur irigasi yang lebih efisien. Terus Karena selama ini kami tahu bahwa ada pupuk organik dalam hal ini pembuatan bokasi, tapi yang kami dengar itu cuma dengar atau kami pernah ikut latihan tapi tidak ada pendampingan, sehingga ketika setelah tahu ilmunya untuk praktik itu agak susah karena tidak ada pendampingan. Tapi setelah ada pendamping dari itu Cirma itu, setelah kami dengar ternyata kami buat dan kami pakai. rumah lebih hidup, ada teman berbagi cerita, dan dapat ide baru dari teman-teman dari Cilma. Yang ibu di dalam rumah ini, untuk saya tidak ada perasaan, hanya saya lebih senang. Karena apa? Karena ibu membawa kebaikan untuk dalam kelompok kami. Pendamping itu selalu kunjungi kami semua, dan karena itu kami merasa bahwa itu merupakan salah satu hal positif bagi kami. Ketika kami mengalami hambatan itu, kami tanya kira-kira di jalan keluar seperti apa. Ya ada, karena sekarang lebih pakai cara ramah lingkungan dan hemat biaya. Baru-baru ibu datang ini baru saya tahu bilang, oh kelompok begini. Dan waktu kukuhan untuk habis kelompok ini, setiap hari kami tanam jago, habis. Sudah bisa kepala di oh maiti hanya bisa jadi. Baru-baru yang pengalaman kami ini, oh ibu datang, oh kasih tahu, bikin pupuk, bikin ini karena di dalam kelompok. Kami rasa senang, ay malin, di onta kelompok nanan. Ibu akrab di dalam desa. Sangat akrab. Kami punya harapan bahwa dengan kehadiran Cirma itu melihat potensi yang kami miliki, dan potensi itu perlu kami kembangkan sehingga itu dia lebih luas lagi, karena petani masih membutuhkan itu bantuan-bantuan dari pihak lain, dalam hal ini LSM. Harapan kami program ini terus berlanjut dan lebih banyak petani yang terbantu. Kami rasa senang supaya lanjut, supaya program dia napiut. Kalau kami merasa bahwa itu focal point itu sangat membantu kami, dan karena itu kami lebih suka kalau memang itu focal point itu selalu ada di desa, agar supaya kegiatan itu boleh berjalan terus. Karena kalau kami bertani itu kami hanya merasa bahwa petani itu petani musiman, tapi dengan kehadiran itu focal point itu sepanjang musim ini usaha tani tetap jalan. Ya karena kami butuh pendamping yang rutin, bukan hanya sekali saja. Alasan atau motivasi saya tinggal bersama dengan petani di sini untuk mengetahui langsung situasi di sini dan apa yang dialami langsung oleh petani-petani di desa Fenake. Terutama ada beberapa kelompok yang saya dampingi di sini. Kelompok kurang lebih ada 5 kelompok di desa Fenake sini. Tujuan dari kita live in di sini untuk mengetahui langsung keadaan, kondisi, dan apa yang dialami oleh mereka. Nah, tentunya perubahan, karena perubahan ini di mana ketika salah satu contoh itu pembuatan pupuk bokasi, di mana ketika kami melakukan kegiatan itu sangat berdampak sekali dan membawa perubahan, di mana awalnya mereka
ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi pada akhirnya ketika proses pembuatan pupuk bokasi itu ketergantungan pada pupuk kimia itu sangat berkurang, sehingga kami lebih fokus untuk pertanian berbasis organik.